Sensei Komowa. Nama saya Diaskare Remando Gorat dari kelas SSW jurusan pengolahan makanan. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran hari ini tentang Juten Hoso Kangsa, yaitu pengisian, pengemasan, dan pemeriksaan. Dalam bab ini penyortiran dan disterilisasi adalah dua hal penting supaya produk-produk tidak ada kigayoin dari luar. Kigayoin itu adalah faktor bahaya, yang mana faktor bahaya ini akan membuat konsumen saat makan bisa terdapat sokucudoku atau keracunan makanan. Jadi saat produk-produk ini dalam pengisian, wadah dan pengemasan itu haruslah bersih. Lalu bahan-bahan pengemasan itu juga harus steril, dari tutup botol dan botol. Lalu saat mengirim pun produk-produknya itu harus dicetak tanggal kadaluarsa dan tanggal baik dikonsumsinya. Untuk apa? Untuk mengetahui kapan barang ini bisa dimakan dengan aman. Lalu untuk tanggal-tanggal ini haruslah cetakannya harus benar, supaya tidak ada yang namanya miss atau kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Dari isi detailnya untuk tanggalnya dan tanggal produksinya itu harus benar-benar sesuai dan harus dicetak dengan jelas. Lalu jika pengemasannya ini ada lubang, harus segera diatasi supaya isiannya itu tidak bocor dan udara masuk gitu. Ya, lalu di sini ada yang namanya mesin detektor logam atau bisa disebut Kinzoku Tanchiki. Mesin ini bisa melihat barang-barang benda asing seperti logam di dalam produk supaya tidak tertelan oleh konsumen dan menimbulkan yang namanya keluhan. Dan benda ini sangat penting untuk mendeteksi benda-benda tersebut. Cara penggunaannya adalah sampel sedikit diambil dan lalu dites di benda ini. Dan saat dicoba ini benda ini normal dan berfungsi dengan baik, maka benda ini bolehlah dikatakan bagus dan layak dikirim untuk dikonsumsi. Benda ini harus dicek secara berkala. Karena apa? Karena benda ini kalau ada saat dites lalu ada tidak normal penggunaannya, itu benda-benda produk-produk yang sebelumnya sudah diproduksi itu harus ditarik dan dicek ulang supaya tidak menimbulkan konsumen menjadi ada keluhan. Lalu ada Exen Ibutsu Kenshuki atau bisa disebut detektor benda asing menggunakan sinar X. Mesin ini bisa mendeteksi adanya batu ataupun yang terlewat oleh mesin yang sebelumnya. Jadi misalnya batu ataupun yang lainnya itu bisa dideteksi dengan benda ini. Jadi bisa dilihat kekurangannya apa, bentuknya apa, bisa dilihat. Lalu ada Biseibutsu Seiking atau inspeksi mikroba. Ini harus dilakukan supaya tidak ada yang
selanjutnya Sokuchudoku, lalu Hokang, Shoka, dan Seiso, penyimpanan, pengiriman, dan distribusi. Bab ini penyimpanan dan kondisi-kondisi seperti ingin dikirim itu harus benar-benar sesuai, dan harus baik penyimpanannya, dan harus baik juga saat dikirimnya, supaya tidak ada yang namanya kerusakan barang, dan rasio barang, jumlah barang itu harus ditentukan sesuai dengan yang ingin dikirim atau ingin didistribusikan, seperti itu. Jadi barang-barang produksi itu supaya tidak ada yang keliru. Ya, itulah secara singkat pelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya, dan maaf jika penjelasan saya masih kurang jelas dan masih terbata-bata. Sekian, terima kasih.